Halo, kembali lagi di Tutor Aja Online Course. Dan pada kali ini bakal beda banget. Gue gak akan bahas pelajaran, tapi kali ini kita akan tutorial tentang bermain werewolf. Emang apa hubungannya sih sama anak kuliah? Ya, werewolf ini memang bukan permainan yang buat anak kuliah aja, tapi siapapun boleh main. Tapi werewolf itu identik banget sama namanya makrab anak kuliah. Oke, dengan gue Calvin Lim, gue akan langsung jelasin aja permainan werewolf. Oke, jadi werewolf itu apa? Jadi werewolf itu adalah sebuah permainan board game, tapi bisa juga sih kalian lakukan secara online, di mana setiap pemain ini mempunyai peran masing-masing. Inti dalam cerita ini tuh ya, jadi ada sebuah desa nih, dan desa ini banyak warga, dan di tengah-tengahnya itu ada werewolf yang bisa punya kemampuan membunuh warga desa. Nah, jumlah werewolfnya berapa itu disesuaikan dari banyaknya permainan dalam satu game ini. Misal kalau 8 orang mungkin idealnya 1-2 werewolf, tapi kalau di 12 orang mungkin sudah ada 3 werewolf, dan seterusnya. Oke, jadi tujuan permainan ini apa? Jadi ada dua kubu. Yang pertama adalah tim werewolf, di mana tim werewolf ini ya kesannya jahat lah istilahnya, di mana dia akan menang kalau jumlah warga desa sama dengan werewolf. Misal nih, werewolfnya ada 2, jadi permainannya awalnya 10, terus berkurang, sisa warga desanya 2, werewolfnya 2. Jadi moderator yang kasih tahu berarti werewolfnya sudah menang. Tuh. Sedangkan kalau bagi warga desa yang baik dengan teman-temannya akan menang kalau setiap werewolf yang ada di desa itu berhasil dibunuh atau berhasil digantung. Gitu teman-teman. Nah, kita bahas flow permainannya juga. Jadi flow permainannya begini. Jadi di werewolf itu akan ada dua background. Kadang di malam hari, di mana di malam hari itu semua pemain itu akan tutup mata, seolah-olah kalau lagi di desa tuh lagi pada tidur tuh. Nah, peran tertentu saja yang akan terjaga pada malam hari tersebut. Salah satunya werewolf. Karena werewolf ini akan membunuh satu pemain lainnya di malam hari. Nah, sedangkan akan ada background juga setelah malam hari kita akan lewati siang hari atau saat hari biasa, sebelum saat mereka terbangun di desa itu. Karena mendengar ada yang kabar buruk, warga desa berkumpul di balai desa. Ya, bersuara, berdiskusi, mencari keberadaan werewolf. Karena di tengah-tengah mereka itu ada werewolf. Dan mereka akan melakukan voting siapa sih yang akan digantung di siang hari. Jadi permainannya akan begitu, malam, siang, sampai tujuan permainan tadi, antara tim werewolf yang menang atau tim warga desa yang menang. Oke, lebih dalam lagi, gue pengen jelasin nih peran-peran yang ada. Ini yang sering banget digunakan. Sebenarnya kalau kalian beli board kartu werewolf-nya, perannya itu banyak banget. Tapi yang kali ini kami tutorkan itu adalah peran-peran yang sering digunakan. Pasti adalah werewolf itu sendiri, di mana tiap malam mereka punya kesempatan bunuh satu orang. Oke. Ya selain werewolf, karena werewolf itu bisa lihat temennya yang mana. Karena kalau werewolfnya 2, antar 2 werewolf ini bisa tahu yang mana werewolfnya. Oke, yang sering lagi adalah seer. Jadi seer ini juga punya skill atau kemampuan di malam hari. Dia itu bisa nerawang. Jadi dia begini, flow-nya begini kalau seer. Jadi dia akan tunjuk satu orang. Kan semua pada tutup tuh. Nanti akan moderatornya bilang, seer buka mata, seer terawang satu orang. Jadi terawang, dia tunjuk nih. Nanti moderatornya akan kasih kode. Dia itu benar werewolf atau bukan. Kodenya ya janjian sendirilah. Entah jempol naik atau jempol turun. Beda-beda. Jadi seer ini, kalau dia nunjuknya tepat, dia tuh bisa tahu yang mana werewolf. Tapi tinggal masalahnya adalah dia bisa gak yakinin sama warga desa yang lain kalau si itu tuh werewolf gitu. Itu sih ceritanya. Jadi dia punya kemampuan menerawang. Selanjutnya, bodyguard. Jadi bodyguard ini punya kemampuan menyelamatkan. Jadi dia bisa menyelamatkan satu orang di tiap malamnya. Gitu. Jadi kalau dia tunjuk, padahal itu harusnya awalnya diterkam werewolf, jadinya nggak jadi mati. Begitu. Nanti kita lihat di simulasi deh.
Oke, lalu role yang sering digunakan kalau permainannya banyak, karena gini, kenapa kita harus banyak role? Karena kasihan, kadang orang kalau main jadi villager atau warga biasa itu kayak kurang niat biasanya, jadi gak seru deh. Tapi ya tinggal tergantung kelompok kalian sih, tergantung teman-teman kalian. Nah, role yang sering digunakan lainnya, ya tentunya villager. Ya, warga biasa, gak ada skill, yang mereka harus lakukan adalah cari yang mana werewolf di setiap siang tadi. Selanjutnya tough guy. Nah, jadi tough guy ini punya satu skill yang lumayan berguna, yaitu kalau di malam hari dia ditunjuk atau dibunuh werewolf, dia gak akan mati malam itu. Besok malamnya baru mati. Jadi dia sekarat dulu, masih cukup kuat. Makanya dia tough guy. Gitu. Jadi dia akan mati baru di malam selanjutnya. Gitu. At least ketika voting di siang hari dia punya suara. Gitu. Karena dia orang baik. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini kadang jadi game changer atau pengubah permainan di tengah-tengah, yaitu doppelganger. Jadi dia tiap malam itu, tiap malam di malam pertama dia akan tunjuk satu orang. Nah, ketika orang itu mati, dia akan ambil perannya. Jadi kalau dia tunjuk Seer dan Seernya mati, dia jadi Seer. Kalau dia tunjuk werewolf dan werewolfnya mati, misal werewolfnya 2, satu werewolf mati yang dia tunjuk nih, dia jadi werewolf. Jadi werewolfnya tetap 2. Jadi doppelgangernya kadang bisa baik, bisa jahat. Gitu. Oke, selanjutnya adalah Lycan. Dia ini orang baik, tapi kelihatan bersalah. Selalu salah di mata orang kesannya. Jadi ini villager biasa, tapi kalau Seer nerawang dia, nanti moderator bakal bilang itu werewolf. Padahal dia bukan werewolf. Begitu. Ya sebenarnya sering-sering main deh. Jadi bakal benar-benar memahami perannya apa, dan kalau dapat peran ini harus bagaimana biar bisa membantu timnya menang. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau sering main antar banyak kelompok, teman SMA, teman kampus, teman mana, itu bakal beda-beda loh versinya. Ini sering banget gue temui versi-versi yang seperti ini. Pilihan kalian mau versi yang mana? Contoh yang pertama, bodyguard. Kadang ada permainan yang versinya otomatis. Jadi kayak dia kadang dikasih kesempatan, mau pakai kemampuannya, maka siapapun yang ditunjuk werewolf akan selamat di malam itu. Tapi yang lebih seru tuh versi yang nunjuk. Jadi misalnya dia werewolf nunjuk si A. Tapi bodyguard nunjuk si B. Jadi si bodyguard mau menyelamatkan B. Jadinya si A ya tetap mati karena bodyguard bukan nunjuk A. Nanti lihat deh di simulasi. Tapi ini versi yang berbeda, manapun oke. Nah, nomor 2 nih lumayan krusial loh. Jadi kalian harus diskusi. Jadi kadang gini, ada versi di mana kalau dia mati, misalnya kan kita setiap malam kan dibunuh tuh, nanti dibilang, yang mati adalah si Budi. Si Budi mati sebagai misal villager atau Seer. Nah, ada versi di mana permainannya role-nya langsung dibuka habis mati. Gitu. Tapi ada juga ya udah mati aja, tapi kita nggak tahu role-nya. Cuma moderator tahu itu role-nya apa. Jadi moderator tuh bisa ngitung masih bisa lanjut nggak permainan ini. Begitu teman-teman. Ini lumayan sering diperdebatkan. Tapi kalau dari gue pribadi, kayaknya lebih sering dan lebih seru itu kalau ada yang mati nggak usah dibuka dulu. Jadi kita nggak tahu kalau dia bohong sampai akhir misalnya. Dan dalam permainan kalau dia mau sebut role-nya ya gak salah sih, itu suka-suka pemain lah. Jadi tinggal gimana dia bisa yakinin, tinggal gimana strateginya aja biar seolah-olah perannya itu sesuai atau enggak. Nah, ada juga yang ketiga ini tapi bukan perubahan yang besar. Ada yang mainnya langsung malam dulu, jadi werewolf langsung bunuh, atau enggak, ada yang permainannya adalah mulai dari siang dulu, diskusi, tapi di siang pertama ini nggak harus langsung gantung, jadi nggak harus langsung vote. Jadi kayak cuma pengen tahu aja gerak-gerik tiap orang, cara menghindarinya, cara berdiskusinya, dan sebagainya. Ya intinya manapun terserah, sesuaikan dengan teman-teman kalian, yang penting aturannya disetujui bersama, dan yang pasti pilihlah yang menurut kalian seru buat kelompok kalian. Dan kalau permainan seperti ini itu kan nyebar-nyebar gitu loh di Indonesia. Kampus ini kadang suka beda-beda aturan ya. It's okay. Next, kita ke simulasi aja. Misal nih, dalam satu kelompok ada 9 orang. Si A, si B, si C, si D, si E, F, G, H, I, dan ada moderator. Misal gue moderator ya. Jadi akan dibagikan peran. Tapi yang lain itu nggak tahu perannya. Jadi si A dapat
werewolf. Tapi mereka pada nggak tahu. Si B dapat doppel, si A dapat villager, si D dapat seer, si A dapat werewolf, F dapat bodyguard, si G dapat lycan, si H dapat tough guy, si E dapat villager. Jadi 9 orang ini dapat peran, tapi nggak saling tahu, kecuali werewolf. Jadi si A ini tahu kalau si A ini werewolf. Si A juga tahu kalau si A werewolf. Biasa jadi moderator entah kasih kesempatan di awal atau langsung pas malam pertama itu. Oke, let's say kita main langsung siang nih, tapi nggak, mereka pilih cuma ngobrol-ngobrol aja dan nggak voting, akhirnya mulai malam. Oke, malam pun tiba. Werewolf buka mata. Werewolf tunjuk satu orang yang ingin dibunuh. Nanti si A sama si E kayak diskusi. Kalau lagi ketemu langsung tuh kayak tunjuk-tunjukkan gitu. Akhirnya werewolf menunjuk si E. Tapi kita nggak kasih tahu siapa yang dibunuh di malam itu ya, gitu. Terus akhirnya langsung moderator bilang kayak gini, seer terawang satu orang. Bodyguard selamatkan satu orang. Maka bodyguard pilih nih, si B. Okay. Lalu seer terawang satu orang. Nah, dia terawang si A. Nanti si moderator bakal bilang, iya itu werewolf. Tapi nggak ngomong, pakai kode. Jadi si seer ini tahu kalau si A ini werewolf. Tapi bisa jadi dia lycan, karena kalau dia tunjuk G pun, moderator akan bilang si G itu werewolf. Nah, pinter-pinternya seer lah. Lanjut. Doppelganger suruh tunjuk orang. Si doppelganger nunjuk si A. Jadi kalau si A ini mati, doppelganger jadi werewolf. Ini game changer banget kalau permainan seperti ini. Oke, siang pun tiba. Lihat kan tadi, bodyguard gak berhasil menyelamatkan orang. Maka nanti diumumkan, pada malam sebelumnya terjadi tragedi yang besar di mana kita kehilangan salah satu seorang warga, si E. Jadi si E-nya mati. Oke, akhirnya mereka diskusi dong. Akhirnya udah diskusi. Padahal si seer ini udah nunjuk dia tuh tahu si E ini werewolf. Cuma mungkin gak berhasil meyakinkan. Akhirnya pas voting si G ini kelihatannya yang kayak kayak takut-takut gitu atau panik dan sebagainya. Tiba-tiba si G di voting oleh keputusan bersama dia mati. Oke, permainan berlanjut di malam hari. Werewolf tunjuk orang. Ternyata werewolf tunjuk B. Oke. Bodyguard selamatkan orang. Pilih satu orang yang ingin diselamatkan. Ternyata bodyguard juga pilih B. Jadi si B ini nggak mati. Karena walaupun werewolf terekam, tapi bodyguard selamatkan. Terus seer terawang satu orang. Seer terawang H, nanti moderatornya bilang bukan, pakai kode ya. Oke, siang pun tiba. Dan ternyata tidak ada yang mati. Nah, kalau kayak gini ceritanya, karena ada tough guy, kemungkinannya dua. Antara bodyguard berhasil menyelamatkan, atau werewolf itu membunuh tough guy. Karena tough guy kan nggak langsung mati. Matinya besok malamnya. Gitu. Dan beginilah contoh simulasi malam, siang, dan malam. Lakukan terus-menerus sehingga tadi kalau jumlah werewolf 2 sama dengan jumlah warga yang lain 2, maka werewolf menang. Atau kalau si A sama si E ini terbunuh di next round, maka warga desa pun menang. Oke, itu aja tutorial singkat dari kami. Semoga bisa berguna dan selamat bermain. Dan semoga kalian bisa saling deket buat teman-teman kampus, di makrab-makrab kampus, atau bukan anak kampus, anak SMA yang udah kerja pun, buat teman kantor dan sebagainya. Thank you.